Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Resapi edisi 8 Februari 2021. Bacaan kita kali ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tapi saya hanya akan membacakan ayat 3 dan 4. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita kali ini adalah kuasa pemberitaan Injil. Tuhan Yesus menjelang kenaikannya ke surga telah memerintahkan pada para murid dan para rasul yang kemudian kita kenal sampai hari ini sebagai amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan para rasul dan para murid telah melakukan tugas itu dengan setia dan berani pada zaman mereka. Namun rupanya dengan berlalunya zaman, ribuan tahun kemudian, zaman kita sekarang ini, ada muncul pergeseran konsep tentang pemberitaan Injil. Sehingga kemudian membuat orang menjadi enggan atau ragu-ragu untuk memberitakan Injil. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa untuk memberitakan Injil saya harus belajar Alkitab dengan sangat luar biasa. Harus sekolah teologi, harus jadi hamba Tuhan dulu, baru bisa memberitakan Injil dengan benar. Karena nanti kalau muncul pertanyaan-pertanyaan, saya nggak bisa jawab, kan saya jadi malu. Ada juga yang berpikir bahwa berita Injil harus disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Karena itulah yang orang-orang baca di dalam Perjanjian Baru. Ada tanda-tanda, ada kuasa, ada mujizat, sehingga orang percaya. Dan banyak lagi konsep-konsep yang salah karena tidak memahami dengan sungguh-sungguh akan berita Injil. Sebab sebenarnya pemberitaan Injil bukan tergantung dari kita. Berita Injil bukan tergantung dari tanda-tanda mujizat-mujizat. Tadi dalam bacaan kita, Barnabas dan Paulus mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tapi ternyata tidak semua orang percaya ketika melihat tanda dan mujizat. Dikatakan orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memang percaya, tapi ada juga yang justru menentang. Dan akhirnya kalau kita kemudian membaca terus, akhirnya membuat Barnabas dan Paulus meninggalkan kota Ikonium itu. Jadi kita selama ini tidak menyadari bahwa berita Injil itu sebenarnya sama sekali tidak tergantung dari kemampuan kita atau kepandaian kita atau apapun yang kita punya. Sebab berita Injil itu punya kuasa di dalamnya. Punya kuasa di dalamnya. Kuasa yang dari sorga. Kuasa yang dari Allah. Bukan dari kepandaian kita. Bukan dari tanda-tanda dan mujizat.
bukan. Tapi di dalam berita Injil itu sudah ada kuasa. Dan orang bisa percaya atau tidak percaya bukan juga tergantung dari kita, tapi semata-mata kasih karunia Allah. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 yang menjadi latar belakang dari bacaan kita pasal 14, di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 48 dikatakan demikian. Mendengar berita Injil yang dilakukan Paulus dan Barnabas, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan, nah ini perhatikan ini Bapak Ibu, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, sekali lagi, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa pemberitaan Injil itu punya kuasa di dalamnya sendiri. Sama sekali bukan tergantung dari Paulus dan Barnabas. Sama sekali bukan tergantung dari kita, dari saudara dan saya. Tapi tergantung apakah berita itu disampaikan atau tidak. Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Roma pasal 1 ayat 17. 10 pasal 10 ayat 17. Jadi Bapak Ibu dan saya tidak usah ragu-ragu untuk memberitakan Injil. Beritakan saja. Apakah orang itu nanti percaya atau tidak, itu bukan tergantung dari kemampuan kita tadi atau tanda-tanda yang menyertai kita, tapi sama sekali 100% tergantung kepada kasih karunia Tuhan. Tadi yang dikatakan dalam pasal 13 ayat 48. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi percaya atau tidak sebetulnya bukan urusan saudara dan saya. Itu urusan Allah dengan orang tersebut. Apakah dia dapat kasih karunia atau tidak, itu tergantung dari keputusan Allah, ketentuan Allah. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali lagi kepada para rasul dan gereja mula-mula yang memberitakan Injil dengan setia dan berani, dan menyerahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami merasa pemberitaan Injil tergantung dari kemampuan kami, tergantung dari apa yang kami lakukan. Seringkali kami merasa bahwa untuk dapat memberitakan Injil, kami harus punya klasifikasi, kualifikasi yang bermacam-macam. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami lupa dan kami tidak menyadari bahwa berita Injil mempunyai kuasa di dalam dirinya sendiri.
Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau yang menyertai pemberitaan Injil, dan bukan karena kecakapan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.